Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Winnie Amalia sebagai supervisor. Saya Arif Saripudin sebagai coach. Saya Dewi Hatimah sebagai coaching. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat siang. Siang juga Bu. Gimana nih kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah kesempatan hari ini saya diberikan satu walafiat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Arif. Dengar-dengar hari ini Pak Arif tuh mau melaksanakan coaching ya? Betul Bu, jadi hari ini saya akan melaksanakan coaching itu bersama Bu Dewi. Tadi Bu Dewi meminta waktu pada saya untuk melakukan coaching dan saya pun meminta bantuan Ibu untuk menjadi supervisor saya begitu Bu. Oh, iya. Dari rencana kita nih Pak Arif ya, nanti pada saat coaching ini apa nih yang harus saya bantu kembangkan, kompetensi apa gitu yang harus dikembangkan dari Pak Arif sendiri pada bagian mana? Baik, jadi untuk coaching kali ini Bu, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya begitu Bu. Begitu. Jadi ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Arif ini dapat meningkatkan kemampuan itu ya Pak Arif. Betul. Bagian mana yang nanti Pak Arif inginkan untuk saya amati? Baik, jadi saya ingin Ibu mengamati saya ketika nanti saya memberikan pertanyaan pada alur tirtanya begitu Bu. Oke, siap Pak Arif. Bagaimana penilaian Pak Arif terhadap Pak Arif sendiri ya, terhadap apa yang akan kita kembangkan? Baik, jadi untuk sekarang Bu, kalau saya merefleksi mengenai kemampuan saya sendiri mengenai pemberian pertanyaan berbobot dari skala 1 sampai 10, saya ini baru berada di posisi 6 gitu Bu. Dan saya ingin meningkatkan kompetensi tersebut ke angka 8 gitu. Luar biasa sekali ya Pak Arif, ini memang coach yang luar biasa. Kemudian harapan Pak Arif sendiri dari observasi yang akan kita lakukan apa nih? Jadi harapan saya nanti ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya ini bisa memberikan jawaban-jawaban yang terbuka begitu Bu. Dan saya pun tidak ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjudgment kepada coach saya seperti itu. Saya Pak Arif, mudah-mudahan hasil observasi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, ya Pak Arif. Amin. Ya, sudah datang. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Dewi. Oh iya, aduh saya terlambat ya Ibu ya, Bapak. Enggak Bu Dewi. Begini Bu Dewi, untuk kegiatan coaching kali ini mungkin sepertinya ada satu yang berbeda nih Bu nih. Jadi pada coaching kali ini saya meminta bantuan kepada Ibu ini untuk menjadi supervisor saya untuk melihat keterampilan saya menjadi coach. Apakah Bu Dewi keberatan? Oh tidak Bapak. Tidak. Kalau begitu perkenalkan supervisor saya Bu ini. Ibu. Baik, kalau demikian kita langsung mulai ke percakapan coachingnya Bu ya. Iya Bapak. Selamat siang Bu Dewi, gimana kabarnya Bu Dewi? Selamat siang Pak, alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Dewi nih. Baik Bu Dewi, di obrolan singkat kita sekarang nih, Iya. hal apa yang ingin Ibu Dewi ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa resah karena banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan Pak. Baik, jadi Ibu merasa resah karena anak-anak banyak yang membuang sampah sembarangan begitu Bu ya? Iya Pak. Dari obrolan kita kali ini yang ingin menjadi akhir dari obrolan kita, endingnya ingin Bu Dewi ingin seperti apa? Saya ingin anak-anak itu membuang sampah dengan teratur, jadi mereka membuang sampah ke tempat sampah, bukan bertebaran di mana-mana. Baik, jadi Bu Dewi ingin anak-anak endingnya itu adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak di mana-mana begitu Bu ya? Iya Pak. Baik. Nah, kira-kira Bu, hal yang membuat anak-anak ini jadi membuang sampah sembarangan itu apa sih Bu? Kira-kira penyebabnya Bu? Karena mungkin
kantin kita kan jauh ya Pak ya, terus tempat sampahnya juga terbatas, jadi mereka itu membuang sampahnya harus berjalan agak jauh gitu. Jadi mungkin mereka malas Baik. karena terbatasnya tempat sampah. Baik, jadi yang membuat anak-anak jadi membuang sampah sembarangan gara-gara satu lokasi kantin yang jauh tadi Bu, kemudian lokasi tempat sampah juga yang jaraknya juga tidak berjauhan, tidak berdekatan, jadi Ya. membuat anak-anak itu merasa malas untuk membuang sampah pada tempatnya begitu Bu ya. Iya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu, dari permasalahan tersebut, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Saya sudah berkoordinasi dengan wali kelas ya, supaya menegur mereka gitu. Terus saya juga untuk kelas yang kebetulan juga wali kelas ya, jadi saya sudah menyuruh anak-anak untuk membuat tong sampah gitu. Baik, jadi Ibu sudah melakukan koordinasi dengan wali kelasnya juga untuk meminta bantuan wali kelas tersebut menegur anaknya begitu ya yang membuang sampah demikian. Apakah ada hal lain lagi Bu yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Belum Pak, jadi saya baru berkoordinasi saja dengan wali kelas dan menyuruh anak. Oh iya Pak, iya, saya itu pernah menegur mereka, tapi mereka itu cuek aja Pak. Cuek saja begitu ya. Baik, jadi baru itu saja hal yang Ibu lakukan begitu ya. Iya Pak. Nah, kalau boleh saya bertanya nih Bu, dari tujuan Ibu tadi yang ingin anak-anaknya membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita kaitkan dengan hal yang sudah Ibu lakukan. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan ini, dari skala 1 sampai 10 untuk mengenai ketercapaian tujuan Ibu sekarang posisinya sudah berada di angka berapa Bu? Kalau melihat dari situasinya yang sampah masih berserakannya Pak ya, berarti saya itu baru di posisi 6 Pak. Di posisi 6, baik. Kira-kira dari posisi 6 itu Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa Bu? 8 lah Pak. Skala 8 begitu Bu ya? Baik. Nah, untuk mencapai skala 8 itu nih Bu, apa yang kira-kira dapat Ibu upayakan nih supaya Ibu bisa mencapai ke angka 8 tadi yang Ibu maksud? Mungkin saya lebih intens lagi untuk berkoordinasi dengan wali kelas supaya ikut menertibkan anak-anak dalam membuang sampah. Selain itu juga saya juga mau mengusulkan nih kepada lokasi kesiswaannya supaya ada program 1 hari bebas sampah gitu. Baik, jadi Ibu akan berkoordinasi juga dengan kesiswaan untuk membuat program 1 hari bebas sampah demikian Bu ya. Iya, Pak. Apakah ada hal lain lagi Bu yang bisa Ibu tingkatkan lagi untuk mencapai angka 8 tadi Bu? Ya mungkin saya mau berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak. Berkoordinasi dengan kepala sekolah begitu Bu ya? Ya, supaya nanti kan kepala sekolah bisa mensosialisasikannya. Kalau biasanya nih kalau kepala sekolah sudah turun tangan, maka otomatis semua warga sekolah akan ikut berpartisipasi. Begitu, baik. Nah, sekarang yang menjadi indikator keberhasilan akan rencana Ibu itu yang gimana kira-kira Bu, yang menjadi indikator keberhasilannya? Jadi ada penambahan tempat sampah mungkin ya, terlihat nanti ada beberapa tempat sampah. Terus yang paling utamanya ya sekolah menjadi indah bebas sampah. Oke, baik. Jadi yang menjadi indikator adalah ketika anak-anak tidak membuang sampah sembarangan dan sekolah terlihat lebih indah demikian Bu ya? Pak. Baik. Kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan hal tersebut Bu? Ya tentunya wakasek kesiswaan dan kepala sekolah Pak. Baik, wakasek kesiswaan dan kepala sekolah begitu Bu ya? Iya Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu sudah bisa direalisasikan begitu Bu ya, sesuai Iya, dengan Pak. hasilnya. Ya amin. Dan kita juga sudah berada di penghujung obrolan nih Bu. Iya. Apa yang telah Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita kali ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya jadi dapat pencerahan setelah mengobrol dengan Bapak. Ya diantaranya saya ada solusi ya Pak. Saya nanti akan berkoordinasi lebih intensif dengan para wali kelas dan juga meminta bantuan
Bapak Wakasiswaan dan Bapak Kepala Sekolah untuk mensosialisasikan program 1 hari bebas sampah gitu Pak, dan saya merasa lega sekarang. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berhasil Bu ya. Ya, Dan saya tunggu juga hasilnya di minggu depan. Bagaimana hasil dari apa yang telah Ibu upayakan, apakah berhasil atau tidak. Tapi saya doakan semoga berhasil dan saya tunggu kabar baiknya begitu Bu Dewi. oh iya Pak, semoga berhasil. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya. Alhamdulillah ya Pak Arif, proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana nih perasaan Pak Arif setelah melakukan coaching barusan? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lega Bu. Tentunya saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusinya. Kemudian saya pun melihat tadi coach saya terasa rileks ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu Bu. Iya. Bagaimana Pak Arif dapat menilai performa Pak Arif sendiri terhadap potensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, jadi kalau saya menilai diri saya sendiri, tadi di awal saya bercerita saya berada di posisi 6. Untuk kali ini sepertinya saya sudah mencapai angka 8, namun angka 8-nya kayaknya belum tentu 8 ya Bu. Masih 8 kurang kayaknya Bu gitu. Apa nih yang membuat Pak Arif berkata demikian? Nampaknya saya tadi kayaknya agak merasa ada hal yang terlewatkan atau lupa begitu Bu di altirtanya, cuman saya lupa apa itu gitu begitu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan tadi Pak Arif? Kalau tentu boleh Bu, silakan Bu. Tadi saya mengamati pada saat Pak Arif melakukan coaching itu ya, Pak Arif ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian Pak Arif juga sudah menjadi pendengar yang aktif ya, sehingga tadi Pak Arif ini dapat memunculkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga Pak Arif ini sudah dapat mengaitkan masalah dan hal yang telah dilakukan oleh coach. Luar biasa sekali ya Pak Arif. Gimana nih perasaannya Pak Arif? Wah, luar biasa Bu. Kalau memang ternyata itu yang menjadi penilaian Ibu, saya menjadi bersemangat lagi nih Bu untuk berbagi pengalaman menjadi coach bersama rekan-rekan sejawat saya begitu Bu. Namun ada hal sedikit Pak Arif yang tertinggal tadi. Bolehkah saya utarakan Pak Arif? Boleh Bu, silakan Bu. Tadi ada sedikit ya Pak Arif, mohon maaf, pada saat Pak Arif menanyakan rencana aksi kepada Bu Dewi, Pak Arif mungkin lupa menanyakan kapan waktunya. Nah, itu hanya sedikit Pak Arif. Bagaimana menurut Pak Arif? Oh, ternyata itu yang apa yang saya lupakan. Ternyata memang tadi saya lupa menanyakan kapan Bu Dewi itu untuk melakukan rencananya itu Bu. Ternyata itu yang saya lupakan. Terima kasih Bu sudah diingatkan. Sama-sama Pak Arif. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari coaching hari ini, tindakan apa nih yang selanjutnya akan Pak Arif lakukan? Jadi rencana tindakan yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan terus meningkatkan kemampuan skill saya sebagai coach gitu Bu. Kemudian saya pun akan terus mencari referensi-referensi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan tentunya tidak menjudgment coach itu sendiri gitu. Kemudian dari tindakan yang akan dilakukan, apa nih yang sudah terbayang oleh Pak Arif yang akan lakukan setelah melihat performa tadi? Tentunya yang terbayang saya adalah saya akan terus menjalin komunikasi dengan guru senior untuk berbagi apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching kali ini, tentunya juga untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan itu dengan tujuan supaya saya dapat meningkatkan performa saya sebagai coach begitu. Luar biasa sekali ya Pak Arif ini. Lalu apa yang Pak Arif dapatkan dari hasil coaching hari ini? Luar biasa Bu, jadi dari hasil coaching dan hasil supervisi kali ini juga saya jadi mendapatkan hal yang memang saya lupakan tadi Bu, dari pertanyaan altirtanya. Kemudian saya pun jadi mendapatkan semacam motivasi baru nih dari penilaian Ibu yang katanya sudah memberikan pertanyaan berbobot, itu menjadi imun yang luar biasa bagi saya Bu. Terima kasih banyak. Ya,
terima kasih juga Pak Arif. Dari hasil coaching hari ini bukan hanya coach dan Bapak sebagai coach, tapi saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa sebagai supervisor. Baik Pak Arif, mungkin kita sudah berada di ujung pembicaraan ya Pak Arif. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Pak Arif lancar, sukses terus ya. Amin. Terima kasih Ibu buat waktunya. Ya, sama-sama Pak Arif. Kalau begitu saya izin pulang duluan ya Pak Arif Baik ya. Bu, ini Ya. terima kasih atas di jalan. Ya.